Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi terkait reverse power. Jadi apa itu reverse power? Definisinya adalah daya yang terbalik arah ya. Tadi kan arahnya dayanya dari generator ke jaringan. Sekarang generator mendapatkan daya dari jaringan sehingga generator tersebut berubah fungsi menjadi motor. Nah, pertama ke filosofinya dulu ya. Bagaimana prinsip kerja si reverse power relay itu? Filosofinya itu di dalamnya itu di reverse power relay itu dia mirip voltmeter ya teman-teman. Jadi membandingkan di antara dua koil ya, ada koil tegangan dan koil arus. Jadi mana dulu yang koil itu lebih membesar maksimal, artinya dia cepat perubahannya dari 0 ke maksimumnya, maka si koil itu akan memegang, maksudnya dia memegang arah putarannya. Nah, ini prinsipnya sama kayak motor satu fasa, motor induksi satu fasa pakai starter kapasitor ya. Kan kalau di motor induksi satu fasa kan yang dibalik kan ini koil bantunya ya. Nah, itu menentukan arah putarannya koil bantu. Sama prinsipnya di reverse power relay elektromagnetik ya. Dia prinsipnya itu mana yang dulu antara koil tegangan dan koil arus itu yang medan magnetnya membesar duluan. Nah, itu yang pegang dia. Jika koil arusnya yang memegang berarti unit masih aman. Jika koil medan magnet koil tegangan yang lebih besar mendahului lebih besar, maka si relay itu kerja, maksudnya trip gitu ke unitnya. Nah, ini teman-teman ada sedikit diagram sederhana ya, ini umumnya di internet banyak ya. Jadi relaynya itu dipasang di sini, di setelah GCB ya, di setelah breakernya, PMP-nya. Kemudian relay ini memerintahkan untuk breakernya trip jika relay power ini aktif. Ini flow-nya bisa turbin uap, turbin air, turbin gas. Nah, apa sih akibatnya? Kenapa harus diproteksi ya dari reverse power? Kenapa? Itu ada alasannya. Pertama kan generator kita kan diputar oleh grid. Nah, itu cukup membahayakan, mengubah fungsi kan. Harusnya tadi itu sebagai mengenerate listrik, menghasilkan listrik, sekarang malah menggunakan daya listrik dari jaringan. Otomatis kan mengganggu jaringan ya. Jadi kita menjadi beban. Jadi sistem di jaringan akan terganggu oleh generator kita menjadi motor. Untuk arah putarannya tidak berubah, tetap arah putarannya tetap, cuman fungsinya kita menjadi motor. Di turbin kita yang menjadi beban ya, turbin sama generator kita menjadi beban, dia cukup mengganggu sistem, apalagi itu turbin generator yang cukup besar ya, akan mengganggu, menambah beban malah pada jaringan. Kemudian yang kedua, kalau tidak trip tuh yang kena itu di sistem prime movernya ya, di blade-nya ya. Contohnya di PLTU ya, yang itu seharusnya di blade terakhir itu suhunya udah turun, tapi karena turbin kita menjadi motor, maka tidak ada ini kan penurunan suhu kan, tidak ada penurunan suhu pada uapnya kan. Suhu itu turun karena berekspansi atau menabrak tuh blade kan, jadi suhu turun. Tapi karena ini blade nya sudah tidak perlu ditabrak oleh, bahasanya gitu ya, sudunya tidak perlu ditabrak oleh uap, maka si energi pada uap itu tidak terpakai. Akhirnya nyampe di blade terakhir itu bisa merusak blade terakhir pada turbin, bisa rontok tuh. Nah, itu rontok nanti off, shutdown unit. Nah, itu hubungan sama produksi lagi.
nanti unitnya stop berapa lama, itu bisa sebulan 2 bulan itu untuk pengadaan kembali. Terus produksi berkurang, malah kita ngeluarin uang untuk repair turbin kan, itu di situ teman-teman ya. Nah ini teman-teman ke prinsip kerjanya ya. Ini intinya lah, ini inti dari pokok bahasan ini. Ini ada, ini kontak ya, kontak, dia berputar. Kemudian ini koil tegangan, ini koilnya arus ya. Terus ini standby teman-teman, ini tuh standby kan tegangan kan. Kalau ini arus kan dia ada jika sudah beroban, jika bertegangan, ada medan magnet di sini. Jika di sini sudah ada arus, kalau di sini sudah bertegangan, standby dia sudah ada. Nah awal sinkron itu nah nanti dibandingkan teman-teman arus medan magnet yang di sini sama di sini tuh dibandingkan. Jadi mana yang lebih besar nih, mana yang lebih besar duluan untuk medan magnetnya. Nah rata-rata di salah satu unit PLTP ya, reverse power tuh 10 detik 15 detik kira-kira ya di setting. Jadi jaraknya kontak ini berputar sampai ini ya, sampai terminal ini itu jaraknya ya 10 detik 15 detik lah kira-kira segitu. Jadi selama 15 detik itu mana ini, apakah si medan magnet arus ini bisa mengungguli besar medan magnetnya si dari terul tegangan. Jadi merepresentasikan ya, yang terul tegangan ini merepresentasikan daya yang di jaringan, yang ini daya minimalnya, ini daya aktualnya generator itu sendiri. Jika medan magnetnya yang di sini lebih besar daripada tegangan, artinya megawatt generator itu sudah melewati minimum megawattnya ya, sudah melewati batasnya, sehingga aman dari reverse power teman-teman ya. Nah untuk jarak ngatur jaraknya berapa detik kerjanya si reverse power itu bisa dari jarak ini, dari jarak kontaknya ke terminal ini, bisa diputar lagi, bisa kurang lama diputar lagi sampai ya tergantung sesuai perhitungan oleh engineering, orang engineering ya, seperti itu. Oke baik teman-teman, semoga bermanfaat ilmu reverse power ini, khususnya teman-teman di bidang kelistrikan ya, di bidang pembangkitan atau bagi teman-teman yang masih sekolah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.